Hai semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Jihan Nadira. Sesuai yang kalian lihat di judul, gue tuh pengen cerita tentang cerita pengalaman 100 juta pertama gue. Disclaimer ya guys, 100 juta gue mungkin buat orang lain tuh kayak gak ada apa-apanya gitu. Apalagi kayak lah 100 juta mah gaji gue sebulan. Tapi kalau buat gue pribadi, itu tuh cukup bernilai since gue tuh bukan tipikal anak yang spoiled atau yang kayak kaya banget kayak Siska Cole. No, 100 juta tuh cukup gitu berkesan banget. Kayak gak cuma 100 juta ya, 1 juta pertama gue tuh kayak ada ceritanya, 10 juta pertama itu ada ceritanya, bahkan mungkin insya Allah 1M ke depan tuh pasti ada ceritanya sendiri. Kayak mungkin buat kalian yang punya goals yang sama untuk bisa achieve 100 juta pertama kalian, video ini buat kalian since no one ask. Semoga ini bisa memotivasi kalian untuk bisa dapat duit, dapat cuan pertama kalian di usia yang muda. So keep on watching. Faktanya adalah pas gue bisa dapetin 100 juta pertama itu gue masih belum dapat kerja yang full time, magang lah. Yang jadi kunci di mana gue tuh bisa dapetin angka segitu adalah fokus untuk cari side hustle, jadi freelancing juga, IOL. Itu tuh gue kumpulin guys, jadi nggak kayak gue pakai untuk foya-foya. Baik lagi, gue tuh kan punya target. Di video ini gue juga mau ngasih tau kayak nggak ada yang namanya kayak instan, kayak bener-bener semuanya itu perlu kerja keras, perlu hard work. Karena saat lo mengandalkan kerjaan yang instan, hasilnya juga instan, itu nggak bakal bertahan lama. Jadi ya gak ada tips yang kayak terlalu clickbait dan lain semacamnya. Kerja keras doang gitu sebenarnya kuncinya, dan lo konsisten. Yang kedua, sebenarnya ini tuh nggak kalah penting. Gue set goals, ya mungkin kan bosen lah ya Jihan sih serba set goals gitu, tapi emang itu tuh bener-bener ngaruh banget. Set goals dan monitoring goals lo tuh kayak gimana. Jujur semenjak gue bikin target ini tuh gue jadi makin yakin sama the power of manifesting. Kayak gue tuh asal aja gitu nulis kayak dapat duit 100 juta di bulan sekian di tahun 2022, dan gue spesifik gitu nulis goals gue. Dan alhamdulillah mungkin bantuan Allah juga tiap bulan tuh selalu ada aja gitu. Dan ikhtiar sama Allah, lo tawakal sama Allah, lo minta doa sama Allah. Terus yang kedua, lo set goals lo. Dan yang ketiga, monitoring. Jujur monitoring tuh gue tuh agak strict banget ya masalah monitoring. Mungkin kayak gue sampai bikin sheet sendiri ya yang bahas tentang financial gue, pemasukan gue setiap bulan berapa, pengeluaran gue setiap bulan berapa, butuh berapa lama untuk gue bisa achieve target itu, butuh income minimal berapa banyak setiap bulannya. Itu tuh gue catat dan gue hitung secara spesifik. Jadi gue tahu di bulan ini gue dapat segini, gue misalkan kalau kurang berarti bulan depan gue harus nambahin berapa, apa yang gue harus lakukan, gue harus nambah di mana, dan semacam itu udah gue pertimbangkan dengan matang. Karena gue tuh tipikalnya goal oriented gitu loh guys. Jadi kalau misalkan gue punya goals ya gue tuh harus achieve itu gitu gimana pun caranya. Dan yang ketiga itu tuh ngomongin pembagian. Mungkin you guys wondering kayak gimana cara gue membagi uang. Basically ada banyak banget aturan, gak suka ngitung-ngitungan dan angka-angka yang membingungkan. Lo bisa sesimpel pakai aturan 50-30-20 rule atau 50-30-20. Itu tuh ya basically buat kalian yang punya stable income ya. Itu mungkin bagus gitu buat kalian pakai karena itu akan dipotong dari gaji kalian bulanan. Jadi kayak 50%-nya dipakai untuk kebutuhan wajib kayak bayar kos, bayar listrik, makanan, dan lain semacamnya. 30% untuk entertainment kalian, terus nanti 20%-nya itu buat tabungan atau savings kalian. Sebenarnya sesimpel itu darling ya. Jadi nggak ribet sama sekali. Tapi karena gue tuh dulu memang belum punya stable income, jadi kayak ya udah, gue sesimpel setiap gue dapet income langsung gue potong, langsung gue bagi 50-50. Karena memang waktu itu goals gue adalah gue pengen achieve ke target tabungan, jadi gue prioritasin ke tabungan gue, jadi gue baginya 50-50. Masalah pembagian sebenarnya gue bisa bilang itu fleksibel aja, sesuaiin sama kebutuhan kalian. Karena kalau misalkan ada satu orang dipaksa untuk lo harus banyakin tabungan nih daripada kebutuhan hidup, tapi ternyata kebutuhannya dia nggak tercukupi, itu buat apa gitu? Lo mau pakai gimana aturan segala macam, ya lo bisa sesuaiin balik lagi ke kebutuhan lo. Yang penting adalah kan jumlahnya, tapi konsistennya. Berikutnya, build habit. Ya dulu tuh jujur gue tuh bukan tipe orang yang nabung gitu, karena kayak dulu tuh boro-boro gitu kan buat nabung, buat makan aja susah gitu kan mahasiswa. Tapi itu ternyata mindset gue aja gitu. Kalau lo nggak maksain ya, istilahnya maksain diri lo untuk belajar nabung sedini mungkin, lo nggak akan terbiasa untuk nabung gitu ke depannya. Even tuh lo pasti nggak akan ngerasa cukup guys. Kayak misalkan ya gaji 5 juta gitu, 5 juta mah mepet banget gitu, gimana cara gue nabung. Iring berjalannya waktu itu bakal jadi penyakit tetap gitu. Mau lo nanti income 7 juta, 10 juta gitu, nggak tahu ya ini gue doang atau orang lain, cuman gue ngerasa kebanyakan orang tuh merasakan hal yang sama gitu, nggak bakal ngerasa cukup. Jadi kalau nggak dipaksain untuk dibiasain nabung dari sekarang, itu tuh akan susah. Gue sempat ngeliat penelitian yang bilang kalau membuat sebuah aktivitas atau kegiatan itu menjadi sesuatu hal yang automatically
kita lakukan, sebutnya habits gitu ya, itu tuh perlu waktu selama 66 hari. Jadi kayak lo mungkin bisa start untuk nabung ya 2 bulan sebelum nanti akhirnya kebiasaan nabung kalian itu menjadi sebuah habit. Kalau gue sekarang tuh udah benar-benar jadi kebiasaan banget. Kalau dimana gue tuh dapat income itu tuh gue prioritasin sisihin untuk nabung dulu gitu, karena gue punya goals yang tadi ini gitu kan, kayak dapetin 1 juta pertama. Buat kedepannya, gak cuma setelah lo dapetin target ini lo buang habits itu, enggak. Itu adalah lifetime gitu ya, itu jangka panjang, long term. Jadi ya setelah lo udah dapet gitu polanya, lo dapet patternnya untuk bisa konsisten, bakal banyak banget dapet benefit dari situ. Nah, terus berikutnya adalah start untuk investasi. Ini gue jujur-jujuran aja ya, jadi gue tuh sebenarnya awal investasi tuh belum kepikiran dari mana-mana. Basically tuh baru karena urusan pekerjaan yang mengharuskan gue untuk investasi. Dan yang berjalan waktu, gue tuh harus paham gitu kan instrumen keuangan, yaitu investasi tuh kayak gimana, profitnya gimana, dan gue juga harus coba. Dan di situ gue benar-benar merasakan kayak wah income gue tuh naik banget gitu semenjak gue investasi. Jadi nggak harus jadi orang yang paham banget, jenius banget ya, Warren Buffett misalkan untuk lah investing. Investasi kan nilai sahamnya tuh biasanya akan naik ya buat yang bagus gitu. Nggak ada salahnya untuk belajar investasi dari sekarang. Kalau bisa lihat ya, ini tuh persentase tabungan gue. Jadi tabungan gue tuh nggak selamanya dana darurat. Tabungan gue itu gue bagi bentuk saham, saham dalam negeri, saham luar negeri, mata uang asing, dolar, ada juga Bitcoin, ada juga yang memang dia tuh bentuknya dana darurat yang memang likuiditasnya tuh tinggi gitu, pencairan tuh tinggi. Jadi in case gue butuh cepat itu tuh ada. Ya sekitar 42% ya, atau yang paling banyak itu investasi. Jadi memang gue tuh banyak alokasiin untuk investasi di situ. Gue tuh investasi pakai aplikasi GoTrade ya guys, dan gue pakai Ajaib juga. Nanti linknya gue bisa drop down below, lo bisa cek. This is not endorsement. Dan berikutnya, buat skills itu tuh work for you. Karena gue banyak dapet pekerjaan, karena gue ngomong. Jadi gue ngerasa kayak salah satu skills yang bener-bener ngebantu gue sampai gue ada di titik sekarang adalah public speaking gitu. Gue nggak pernah expect gitu ya kalau misalkan dari sini tuh gue bisa dapet cuan gitu, tapi ternyata jadi ada aja gitu. Lo mungkin bisa reconsider lagi untuk cari apa skills yang lo punya dan lo kembangin, lo fokus di situ. Sesibuk-sibuk kalau jadi mahasiswa, sesibuk-sibuk kalau lagi kerja sekarang, sisain waktu 1-2 hari waktu lo untuk kembangin skills lo. Gue tuh juga ya pastilah ngirit di masa-masa itu. Gue nggak bisa dong hedon. Hemat gue tuh gak yang kayak bikin gue harus melarat susah atau yang kayak strict banget, enggak ya. Tips hemat gue tuh sebenarnya prinsipnya satu adalah reconsider everything. Is it like worth enough gitu, atau mungkin kayak sesimpel make up aja gitu, atau skincare. Gue selalu mikir-mikir lagi tiap gue mau lihat harga skincare, harga tuh mahal-mahal banget. Ada yang bahan lain yang mungkin punya kandungan yang sama tapi harga lebih affordable. Kayak misalkan gue tuh kalau misalkan masker itu tuh gue nggak muluk-muluk, kayak nggak usah yang mahal-mahal, yang penting yang khasiatnya bagus. Kayak si Scarlett ini gue punya 2 si varian Scarlett, ada yang Mugwort face mask, ada juga yang hydrating, very hydrating mask. Ini tuh bener-bener bagus banget buat kalian yang lagi pengen hemat tapi lo juga pengen glow up in the same time. Lo pengen skincare, lo pengen investasi di badan lo. Coba deh reconsider lagi, cari skincare yang memang sesuai sama dompet lo tapi sesuai juga sama kulit lo. Kalau gue pribadi sih gue pakai si Scarlett ini karena bagus banget di kulit gue dan bikin kulit gue jadi lebih lembab dibandingin sama yang brand-brand mahal lainnya. Ya bisa di-consider lagi untuk milih yang lebih murah tapi yang kualitasnya bagus. Gue juga mengurangi beli jajan-jajan online, kayak online food ordering itu tuh gue udah gak terlalu sering. Gue mikir ya itu mungkin nilainya kecil, tapi kalau misalkan itu sering dilakuin itu lumayan bikin boncos daripada gue terlalu sering jajan-jajanan kalori gitu kan, tinggi kalori. Kenapa gak gue buat sendiri? Dengan lo terlalu hemat lo jadi gak nikmatin hidup, karena sayangnya lo tuh kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Jadi have fun aja gitu sama hidup lo. Kalau misalkan hemat ya pakai prinsip gue, cukup reconsider aja. Jadi mungkin sekian dulu video dari gue. Kalau misalkan lo ada tips hemat lainnya atau lo mungkin pengen punya goals yang sama kayak gue, lo bisa komen di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu video dari gue, kita ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.